Assalamualaikum. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rosmiati, dan rekan saya bernama Weli Permata. Kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah pendidikan Islam dengan tema pola dan kebijakan pendidikan Islam di Nusantara pada masa awal sampai sebelum kemerdekaan. Pola pendidikan Islam di Nusantara pada masa awal sampai sebelum kemerdekaan. Pola pendidikan Islam sebelum kemerdekaan pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan menjadi 3 periode. Yang pertama itu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan. Yang kedua, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan. Yang ketiga, pendidikan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Pemerintahan Belanda mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Khuynh menduduki Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 1932 Masehi, keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya, atau memberi pelajaran yang tidak disukai penjajah. Tekanan yang diberikan pihak penjajah justru tidak dihiraukan. Terbukti dalam sejarah masyarakat Muslim Indonesia pada saat itu, organisasi Islam laksana air hujan yang sulit dibendung. Selanjutnya, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia barat. Sedikit banyaknya mempengaruhi pendidikan di Indonesia, yaitu pesantren. Hal ini dapat dilihat dari terpecahnya dunia pendidikan di Indonesia pada abad ke-20 Masehi menjadi 2 golongan, yaitu pendidikan yang diberikan oleh sekolah barat yang sekuler tidak mengenal ajaran agama, dan yang kedua, pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren hanya mengenal agama saja. Selanjutnya, dalam hal ini muncul kesadaran dari pendidikan Islam. Ulama-ulama pada waktu itu menyadari bahwa sistem pendidikan tradisional dan melanggar tidak sesuai lagi dengan iklim pada masa itu. Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dengan pembaharuan di bidang sosial dan kebudayaan berdasarkan tradisi Islam Al-Quran dan hadis yang dibangkitkan kembali dengan menggunakan ilmu-ilmu barat, dan juga merupakan jalan untuk maju dan berpartisipasi dalam pembaharuan. Maka muncul tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia yang mendirikan sekolah Islam di mana-mana. Contohnya sekolah Islam itu seperti pondok pesantren, madrasah aliyah. Next, selanjutnya madrasah yang didirikan di Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama itu Madrasah Adabiyah School, kedua Madrasah Diniyah School, ketiga Madrasah Muhammadiyah. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Weli Permata. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang pola dan kebijakan pemerintah Belanda sejak awal sampai sebelum merdeka. Kebijakan Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan dimaksud untuk kepentingan mereka sendiri, terutama untuk kepentingan Kristen. Hal ini dapat dilihat ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1983
dengan mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap sebagai sekolah pemerintah. Sedangkan departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan mereka juga menerapkan peraturan-peraturan seperti pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi beragama dan pendidikan Islam, dan juga mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran agama Islam harus terlebih dahulu kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat, yaitu tidak semua kiai boleh mengajarkan pelajaran mengaji, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah Belanda. Dan yang ketiga, pada tahun 1932 keluar peraturan bahwa wewenang untuk memberantas madrasah-madrasah dan sekolah tidak ada izin atau memberi pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda. Tujuan pendidikan pada masa awal dan sebelum kemerdekaan. Tujuan pendidikan Islam dari masa awal perkembangannya hingga pengaruh kebijakan kolonialisme penjajah sangat diwarnai dengan berbagai latar belakang yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada setiap zamannya. Urutan waktu dari zaman kerajaan hingga kolonialisme penjajah yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Pada zaman kerajaan Aceh di Samudra Pasai, tujuan pendidikan yang pertama, misi dakwah, yang kedua, cinta kepada ilmu dan ulama, yang ketiga, menjadi basis pusat pendidikan. Di Perlak, tujuan pendidikannya yang pertama, menjadikan masyarakat yang berilmu, yang kedua, menjadikan kerajaan menjadi pusat pendidikan, dan yang ketiga, menciptakan para ulama yang berpengetahuan tinggi. Di Aceh Darussalam, tujuan pendidikannya menjadikan Aceh sebagai pusat pendidikan. Yang kedua, mengenalkan kerajaan Aceh hingga ke mancanegara. Pada zaman kerajaan Jawa, di Demak, tujuan pendidikannya menyebarkan Islam ke pelosok Nusantara. Yang kedua, menjadikan masyarakat yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, menjalin kerjasama antara wali dengan kerajaan Demak. Di Mataram, tujuan pendidikannya yang pertama, memperdalam ilmu agama Islam, dan yang kedua, menerjemahkan berbagai kitab. Pada zaman kolonialisme Belanda dan Jepang, di Belanda tujuan pendidikannya yang pertama yaitu membentuk mental keagamaan, yang kedua menjauhkan pendidikan dari kebijakan Belanda, yang ketiga menciptakan para kader bangsa yang ahli penjajah, yang ketiga mencerdaskan bangsa, dan yang keempat, membangun kurikulum pendidikan yang berbasis agama dan umum. Di Jepang, tujuan pendidikannya yang pertama, melawan penjajah Jepang. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan azas perjuangan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, mendidik anak untuk berpikir rasional, mendidik anak agar bekerja sungguh-sungguh, membentuk manusia yang berwatak dan menanam persatuan. Membaca model pendidikan karakter yang pernah dikembangkan di Kolase Gonzaga yang baik untuk kita terapkan di sekolah, yaitu yang pertama dengan kejujuran. Karena kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran.
termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan sebagaimana kemampuan berbicara serta setiap perilaku yang muncul dari tindakan manusia. Yang kedua, dengan komunikasi. Komunikasi senantiasa berkaitan dengan pembentukan komunitas, yaitu sebuah keadaan hidup bersama yang saling membantu dan menumbuhkan setiap individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, dengan kesederhanaan. Nilai kesederhanaan berkaitan dengan sikap ugahari, yaitu sebuah perilaku untuk mempergunakan sesuatu apa adanya, sesuai kebutuhan, tidak melebihi apa yang seharusnya. Sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Sistem pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran keagamaan. Di masa awal penyebaran Islam, sistem pendidikan pada masa itu masih bersifat informal, yang mana di masa itu dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil. Modern yang memiliki tugas ganda, yaitu di samping memberikan doa pada waktu upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai guru. Sistem pendidikan yang terdapat dalam pola penyajian Al-Quran serta pengkajian kitab pada ini dapat dibedakan atas dua tingkatan, yaitu tingkatan rendah. Tingkatan rendah yaitu merupakan tingkatan pemula, dimulai dengan sampai bisa membacanya yang diadakan pada tiap-tiap kampung. Tingkat atas yaitu pelajarannya selain disebut di atas juga ditambah dengan pelajaran lagu, kasidah dan berzanzi, tajwid dan mengaji kitab perukunan. Sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Pada sistem ini, pendidikan Islam di masa kolonialisme tidak berkembang pesat atau mengalami kemunduran. Ini semua disebabkan karena kepentingan pihak penjajah yang takut akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, mengingat Islam sangat melarang sistem penjajahan dengan bentuk apapun.